Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Gurumu Channel. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang pengertian satelit dan pembagian satelit berdasarkan pembuatannya atau klasifikasi satelit berdasarkan pembuatannya. Pada kesempatan kali ini Gurumu Channel akan menjelaskan detail dari satelit buatan yang sebelumnya juga kita pernah bahas, yaitu artificial satellite atau satelit buatan. Satelit buatan adalah suatu satelit yang diciptakan oleh manusia itu sendiri dan diluncurkan ke angkasa, di mana tujuan dari pembuatan satelit ini dan peluncuran satelit ini adalah untuk memenuhi kebutuhan manusia yang sangat beragam. Apalagi seiring canggihnya teknologi, contoh satelit buatan tidak hanya satu dan ada beberapa macam, tergantung dari kebutuhan manusia atau keperluan manusia. Apa saja macam-macamnya atau klasifikasi satelit buatan? Mari kita simak lebih lanjut di bagian selanjutnya. Berikut adalah jenis-jenis atau macam-macam dari satelit buatan atau artificial satellite. Jadi yang pertama ada satelit komunikasi, satelit astronomi, satelit pengamat bumi, satelit mata-mata, satelit cuaca, dan satelit tenaga surya. Yang terakhir diikuti dengan satelit navigasi. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas lebih dalam lagi satelit. Number 1. Yang pertama adalah satelit komunikasi. Mungkin jika tidak ada satelit komunikasi, Anda akan kesulitan untuk berkomunikasi jarak jauh. Karena satelit ini berfungsi sebagai pemancar sinyal komunikasi seperti radio, televisi, internet, serta sinyal jarak jauh lainnya. Sinyal dari satelit komunikasi dipancarkan ke bumi melalui suatu pemancar atau transmitter, lalu disalurkan lewat kabel fiber optik. Tipe satelit komunikasi ada dua, yakni satelit aktif dan satelit pasif. Satelit aktif akan menerima sinyal dari sumber sinyal, kemudian memperkuat sinyal, mentransmisikan ke receiver di bumi. Lalu untuk satelit pasif hanya menerima sinyal elektromagnetik dari transmitter dan mengirimkannya kembali ke receiver untuk dipancarkan ke tujuan. Adapun satelit komunikasi di Indonesia diantaranya adalah satelit Palapa, satelit Cakrawarta, dan satelit Telkom. Dan masih banyak contoh yang lainnya, tidak saya sebutkan, yang ini sebagai contoh saja tipe-tipe satelit komunikasi. Number 2. Selanjutnya adalah satelit astronomi. Penggunaan satelit astronomi cenderung terbatas pada pemantauan luar angkasa. Contohnya seperti memantau jarak antar galaksi, bintang, satelit alami, dan benda di antariksa yang lainnya. Satelit astronomi juga digunakan untuk menemukan dan memantau keberadaan planet, bintang, dan galaksi. Teleskop Hubble adalah salah satu dari satelit astronomi yang terkemuka dan ternama dan paling besar karena satelit ini mampu menangkap gambar dari luar angkasa dengan resolusi yang sangat tinggi. Jadi, hasil yang ditampilkan juga sangat detail. Number 3. Selanjutnya adalah satelit pengamat bumi. Satelit pengamat bumi adalah satelit yang dirancang khusus untuk mengamati bumi dari orbit. Satelit ini mirip-mirip dengan satelit mata-mata, tetapi
tujuannya yang berbeda, yaitu ditujukan untuk penggunaan non-militer seperti pengamatan lingkungan, meteorologi, pembuatan peta, dan lain sebagainya. Banyak jenis observasi yang dapat dibuat dari satelit, termasuk pemetaan medan, foto astronomi, inspeksi internasional, pengamatan awan, dan foto bumi yang digunakan dalam ilmu di geografi ya. Jadi pengamatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, menggunakan sensor yang beroperasi di bagian yang berbeda dari spektrum elektromagnetik. Berikutnya datang foto dengan kemampuannya ya untuk merekam dalam jumlah yang sangat banyak. Dan informasinya sangat terperinci. Number 4. Selanjutnya adalah satelit mata-mata. Mata-mata atau satelit pengintai secara resmi disebut satelit pemantau. Satelit ini mirip dengan satelit pemantau bumi, tetapi yang berbeda hanya tujuannya. Ini digunakan untuk tujuan militer, untuk intelijen, untuk mengamati target yang akan dituju. Biasanya satelit ini adalah pada dasarnya teleskop bintang yang diarahkan ke bumi, dan bukan diarahkan ke bintang tapi dibalik, diarahkan ke bumi. Kemudian ini mampu mengambil gambar dan juga mendownload gambar-gambar tersebut melalui saluran radio yang sudah dienkripsi, tentu saja dengan pengkodean yang khusus. Jadi tidak dapat langsung di-download, tapi perlu enkripsi khusus ya. Jadi karena ini tujuan militer, jadi rahasia, jadi harus dienkripsikan dulu agar dapat mengakses data yang ada di satelit tersebut. Number 5. Selanjutnya adalah satelit cuaca. Seperti namanya, satelit cuaca bertujuan untuk mengetahui kondisi cuaca dan iklim di bumi. Satelit cuaca juga disebut sebagai satelit meteorologi. Satelit ini pertama kali diluncurkan di 1959. Di antaranya adalah TIROS 1. Informasi yang tersimpan di satelit cuaca menjadi acuan bagi Badan Meteorologi untuk memprediksi cuaca. Satelit ini dilengkapi dengan radiometer sebagai pemantau titik panas. Selain itu, satelit cuaca juga dapat menginformasikan massa awan. Dengan begitu, para ahli meteorologi bisa memprediksi curah hujan, termasuk badai yang masuk kategori berbahaya seperti badai hurricane dan badai siklon tropis berdasarkan data-data tersebut. Number 6. Selanjutnya adalah satelit tenaga surya. Adalah satelit yang dibuat untuk mentransmisikan tenaga gelombang mikro dan menyorotkan tenaga surya kepada antena yang sangat besar yang berada di bumi, yang dapat digunakan untuk menggantikan sumber energi konvensional. Jadi menggunakan tenaga surya yang diarahkan ke bumi. Itulah fungsi dari satelit tenaga surya. Number 7. Berikutnya adalah satelit navigasi. Penggunaannya lebih ditujukan untuk mengetahui lokasi dan letak geografis sebuah objek di bumi melalui satelit. Biasanya digunakan untuk keperluan penerbangan, pelayaran, dan navigasi lainnya. Secara keseluruhan disebut Global Navigation Satellite
System atau GNSS. Sistem navigasi sekarang yang sering kita gunakan yakni Global Positioning System atau GPS. Juga menggunakan satelit navigasi untuk menerima sinyal dan lokasi dari sebuah objek. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari satelit. Yang pertama adalah ada antena yang berfungsi untuk menerima dan memancarkan sinyal-sinyal komunikasi, sinyal telemetri ke stasiun bumi, dan memancarkan kembali sinyal komunikasi bersama dengan sinyal telemetri ke stasiun bumi. Antena satelit ada dua jenis. Pertama, ada antena reflektor parabola dengan gain atau penguatan yang sangat tinggi, digunakan untuk komunikasi maupun untuk mengendalikan atau kontrol dan pengendali pada saat satelit berada pada posisi tetap di kedudukan yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah antena omnidirectional yang ditempatkan pada ujung atas dari antena parabola, berfungsi untuk pengiriman maupun penerimaan sinyal perintah dan telemetri pada saat satelit belum pada posisi stasioner. Antena satelit harus diam dan tidak berputar ya, atau despun. Kemudian sedangkan badan atau bodi satelit terus-menerus berputar atau spinning, maka dari itu antena satelit yang diam dan badan satelit yang berputar dihubungkan dengan peralatan rotary joint. Kemudian yang kedua ada microwave repeater. Fungsi dari microwave repeater yaitu untuk menerima, memperkuat serta mentranslasikan sinyal-sinyal dari stasiun bumi untuk selanjutnya dipancarkan kembali ke stasiun bumi yang dituju. Kemudian ada juga peralatan catu daya atau power subsystem. Peralatan catu daya dalam suatu satelit terdiri dari sel surya atau solar cell yang terpasang pada sisi-sisi luar badan satelit. Kita dapat lihat di gambar ada solar array, itu solar cell ya, sama. Kemudian ada baterai, bus limiter, baterai charge, reconditioning unit, serta peralatan kontrol yang lainnya. Sel surya sebagai sumber utama untuk catu daya satelit. Tetapi pada saat gerhana, di mana bayangan bumi mengenai satelit, dalam satu tahun rata-rata terjadi gerhana 2 kali ya, dan lama waktu terjadinya gerhana antara 5-72 menit. Maka dari itu, catu daya satelit hanya disangga oleh baterai. Itulah fungsinya baterai untuk cadangan pada saat terjadi gerhana ya. Jadi asupan cahaya yang harusnya diserap oleh solar cell tidak ada, jadi mengandalkan baterai yang sudah di-charging sebelumnya oleh solar cell. Selanjutnya ada peralatan pengendali atau komando dan telemetri. Peralatan pengendali dan telemetri pada satelit terdiri dari pesawat penerima perintah atau command and receiver dan pesawat pemancar telemetri atau telemetry transmitter. Antena beacon atau beacon antena digunakan pada satelit berada pada transfer orbit. Sedangkan pada saat satelit berada pada posisi orbitnya digunakan antena grid reflector bersamaan dengan sinyal komunikasi, dan selanjutnya antena beacon digunakan sebagai backup saja. Peralatan telemetri berfungsi untuk memberikan data informasi ke stasiun pengendali tentang status kondisi, posisi, dan attitude satelit, serta digunakan untuk keperluan ranging tone pada saat satelit berada pada kedudukan transfer orbit sebelum mencapai kedudukan stasioner. Peralatan komando terdiri dari 2 set peralatan
yang identik ya. Jadi peralatan komen atau pengendali itu terdiri dari 2 set peralatan yang identik, redundant dan bekerja secara bersamaan untuk menerima, mendemodulasi serta mendekodekan sinyal-sinyal perintah dari bumi untuk keperluan pemeliharaan dan perbaikan bagian-bagian yang rusak pada satelit. Kemudian ada peralatan kontrol reaksi ya. Jadi peralatan kontrol reaksi atau bahasa Inggrisnya adalah Reaction Control Subsystem atau RCS, berfungsi untuk memperbaiki atau menjaga atau memelihara posisi satelit pada posisinya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi agar tetap pada orbitnya. Peralatan unit terdiri dari tangki-tangki propellan atau hydrazine, jet-jet hydrazine thruster ya untuk pendorong, kemudian propellan filter, pressure transducer, serta pengontrol temperatur. Di sana ada thermal blanket dan lain-lainnya. Itu untuk mengendalikan suhu agar peralatan elektronik di dalamnya tetap terjaga. Kemudian dilengkapi dengan jet-jet untuk melakukan manuver atau pengaktifan thruster tadi jika ada perintah dari MSC dalam rangka memperbaiki posisi satelit. Kadang-kadang posisi satelit bergeser, maka disiapkan di sana roket-roket pendorong yang dinamakan thruster ya. Selanjutnya adalah bagaimana cara kerja sistem komunikasi satelit. Yang pertama ada space segment dan ground segment. Space segment itu apa? Bagian dari sistem satelit buatan yang berada di luar angkasa, itu dinamakan space segment. Kemudian ground segment itu apa? Bagian dari sistem satelit buatan yang berada di bumi dan berfungsi sebagai stasiun atau terminal. Untuk lebih jelasnya kita lihat pada gambar. Space segment yang di atas dan yang di bagian bawah adalah ground segment. Cara kerjanya seperti apa? Sistem komunikasi satelit menggunakan frekuensi tertentu untuk mengirimkan dari sumber ke tujuan di permukaan bumi yang lainnya. Jadi mengirimkan data dari sumber data ke tujuan yang kita inginkan. Kemudian seluruh pergerakan satelit dipantau dari bumi atau yang lebih dikenal dengan stasiun pengendali. Kalau untuk contohnya misalnya stasiun pengendali utama itu atau Earth Station itu di PT Telkom Cibinong misalnya, itu adalah salah satu contoh dari stasiun pengendali. Kemudian cara kerja dari satelit itu yaitu dengan cara uplink dan downlink. Apa itu uplink? Uplink adalah transmisi yang dikirimkan dari bumi ke satelit. Sedangkan downlink yaitu transmisi dari satelit ke stasiun bumi. Komunikasi satelit pada dasarnya berfungsi sebagai repeater yang berada di langit. Satelit juga menggunakan transponder ya, yaitu suatu alat yang memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah. Umumnya komunikasi satelit menggunakan banyak transponder. Ya, itu saja pembahasan kita kali ini dari Gurumu Channel. Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.